Baiklah anak-anak, bisa kita mulai sekarang. Untuk yang belum menghidupkan kameranya, Bapak minta tolong dihidupkan kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baiklah, alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kalian dapat menerima materi pembelajaran pada hari ini dengan baik. Baiklah, untuk pemimpin doa pada hari ini Bapak minta kepada Maulana. Silakan Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman, sebelum kita melaksanakan daring, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Maulana yang sudah memimpin doa pada hari ini. Sebelum Bapak mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Untuk yang pertama, di sini ada Nanda sudah masuk, Rahma Aulia sudah masuk, Triwijiana, Irsad Wijaya, Amelsa, Danang, Imelda, Lisa, Maulana, Poppy Nabila, kemudian yang terakhir ada Radit. Alhamdulillah untuk 11 peserta pada hari ini sudah masuk semua. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan untuk pembelajaran hari ini, Bapak akan sedikit memberikan motivasi kepada kalian. Walaupun pembelajaran pada hari ini kita laksanakan secara daring, tidak mengurangi semangat kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu, ya. Karena sesuatu hal yang kita dapat dengan proses seperti ini, insya Allah nanti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan berkah. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu. Jadi tidak mengurangi semangat kalian, jangan pernah putus semangat walaupun pembelajaran kita laksanakan secara daring. Selanjutnya, di sini Bapak akan bertanya kepada kalian. Masih adakah yang ingat apa materi sebelumnya yang sudah kalian pelajari? Saya, Pak. Silakan, Radit. Materi sebelumnya yaitu menemukan fakta dan opini dalam teks laporan hasil observasi. Ya, bagus. Radit masih ingat. Untuk materi sebelumnya kita adalah yaitu yang berkaitan dengan fakta dan opini yang terdapat pada sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, menyampaikan fakta dan opini. Apa itu fakta? Apa itu opini? Ada yang tahu? Saya Pak. Silakan Imelda. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi, sedangkan opini adalah pendapat atau sesuatu yang belum terjadi. Iya, bagus. Terima kasih pada Imelda menyampaikan bahwa fakta itu adalah sesuatu hal yang nyata atau yang ada atau yang memang benar terjadi. Sedangkan opini adalah suatu pendapat atau sesuatu yang belum tentu terjadi. Nah, itu antara fakta dan opini. Ada yang bisa memberikan contoh fakta atau opini? Pak. Oh, Maulana, silakan Maulana. Contoh fakta. Berjumlah 13 anak. Maaf Maulana, coba diulangi, tadi suaranya kurang jelas. Jumlah siswa yang di kelas 10 IPA 1 berjumlah 13 anak. Iya, bagus. Itu pendapat dari Maulana. Kenapa kamu bisa menyampaikan itu fakta, Maulana? Karena itu sesuatu yang sudah pasti, Pak. Oh iya, itu jumlah
siswa yang ada di kelas 10 IPA 1. Terima kasih. Nah, jadi anak-anak ya perlu diketahui bahwa tadi si Maulana menyampaikan jumlah siswa ataupun jumlah anak yang ada di kelas 10 IPA 1 adalah itu sesuatu yang memang sudah pasti. Jadi itu bisa dikatakan adalah sebuah fakta. Kemudian opini. Silakan ada yang bisa memberikan contoh opini? Saya, Pak. Ini Amelsa. Iya, silakan Amelsa, apa contoh menurutmu yang opini? Hari ini akan turun hujan. Hari ini akan turun hujan. Kenapa bisa dikatakan opini? Karena itu sesuatu yang belum tentu terjadi. Oh iya, bagus. Jadi Amelsa menyampaikan contoh opini menurutnya dari kalimat hari ini akan turun hujan. Di situ ada kata akan ya. Nah, berarti sesuatu yang belum tentu terjadi. Hari ini akan turun hujan. Nah, itu adalah opini. Berbeda kalau ada kalimat hari ini sedang turun hujan. Nah, itu fakta atau opini? Fakta atau opini kalau seperti itu? Fakta, iya bagus. Nah, kalau seperti itu adalah fakta. Nah, jadi anak-anak terima kasih untuk yang sudah menyampaikan tadi. Ada yang masih ingat pembelajaran pada minggu lalu, yaitu berkaitan dengan fakta dan opini. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama anak-anak adalah kalian akan menelaah isi pokok teks pada laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, kalian akan menelaah aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sebelum kalian mengenai isi teks dan aspek kebahasaan, Bapak akan menampilkan sebuah video. Jadi kalian amati, kalian lihat di sini, nanti coba kalian catat. Sambil kalian catat isi pokok dari video itu berkenaan dengan apa ya. Baiklah, Bapak share screen dulu untuk videonya. Bagaimana anak tampil? Videonya tampil ya. Silakan. Lihat. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai proses metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu yang biasa kita lihat dan kita ketahui memiliki sayap dengan warna yang cerah dan cantik. Namun sebelum itu terjadi, mereka melalui sebuah proses bernama metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu sempurna dan tak sempurna. Perbedaan metamorfosis sempurna dan tak sempurna terletak pada bentuknya di setiap siklus. Metamorfosis sempurna memiliki bentuk yang berbeda-beda di setiap siklusnya. Sedangkan tidak sempurna, bentuknya sama atau hampir sama pada setiap siklusnya. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, di mana kupu-kupu melalui sebuah transformasi mulai dari telur, ulat, pupa atau kepompong, hingga akhirnya menjadi seekor kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berbeda dengan ngengat. Walaupun keduanya serangga dan sama-sama melalui metamorfosis, kupu-kupu memiliki sayap yang lebih cerah dan berwarna dan lebih aktif di siang hari. Sementara ngengat memiliki sayap yang berwarna gelap dan lebih aktif dalam mencari makan di malam hari. Tak hanya itu, kupu-kupu memiliki antena yang panjang, sementara ngengat memiliki antena yang pendek dan berbulu. Setiap tahap dalam siklus hidup kupu-kupu memiliki tugas dan tujuan yang berbeda. Tugas-tugas yang dijalankan pada tiap tahap akan membantu metamorfosis kupu-kupu yang berawal dari hanya sebuah telur kecil hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa yang bisa terbang menggunakan sayap indahnya. Berikut ini tahap-tahap metamorfosis kupu-kupu. Tahap pertama, telur.
Telur kupu-kupu sangatlah kecil. Beberapa berbentuk bulat dan ada yang berbentuk oval. Bentuk telur tergantung spesies kupu-kupunya. Telur-telur tersebut biasanya diletakkan di daun tanaman, jadi memang sulit untuk menemukannya. Akan tetapi, tidak semua kupu-kupu bertelur di atas daunnya. Ada juga yang bertelur di bawah daunnya, di bunga, bahkan di batang daun. Spesies kupu-kupu yang berbeda juga bertelur pada musim yang berbeda, baik itu pada musim semi, musim panas, ataupun musim gugur. Namun, semuanya bertelur dengan jumlah yang sangat banyak agar seandainya ada yang tidak bertahan, masih ada yang bertahan. Tergantung spesiesnya, ada telur yang menetas dalam hanya beberapa minggu, tetapi ada juga yang menetas ketika cuacanya cukup hangat. Tahap kedua, ulat atau larva. Ketika telurnya menetas, seekor ulat pun keluar. Biasanya ulat tidak hidup untuk waktu yang lama dan hanya makan. Karena telur kupu-kupu berada di atas daun tanaman, maka ulat yang sudah menetas akan makan daun tersebut. Daun sangat penting bagi ulat, karena mereka tidak akan makan semua tipe daun. Ukuran ulat sangat kecil, maka mereka tidak dapat pergi ke tanaman lain. Akan tetapi, semakin banyak ia makan, semakin besar badannya. Pada umumnya, ulat dewasa 100 kali lebih besar dari telurnya. Ulat harus terus makan agar mereka dapat tumbuh dengan cepat. Semakin banyak mereka makan, semakin besar mereka akan bertumbuh. Kulit mereka tidak meregang atau tumbuh. Jadi, kulit lama mereka akan mengelupas beberapa kali selama ia tumbuh. Nah, fase pengelupasan ini terjadi selama 4 atau 5 kali. Karena semakin besar ulat bertumbuh, maka semakin sempit pula kulitnya. Tahap ketiga, kepompong atau pupa. Ketika proses pertumbuhan ulat sudah selesai, mereka membentuk kepompong atau pupa. Dari luar, ulat terlihat seakan-akan hanya istirahat dan tidak melakukan apa-apa. Namun sebenarnya, ulat sedang berubah dengan cepat di dalam. Sel-sel yang ada di dalam larva sedang tumbuh dan akan menjadi kaki, sayap, mata, dan bagian-bagian lainnya dari kupu-kupu dewasa. Sel-sel dari larva tersebut akan menjadi tenaga untuk sel dewasa yang sedang tumbuh. Kepompong biasanya terletak di bawah cabang pohon, di antara dedaunan, atau di bawah tanah. Kepompong tersebut bersifat keras agar dapat melindunginya dari predator dan cuaca ekstrim. Tahap ini bisa berlangsung selama beberapa minggu, sebulan, bahkan 2 tahun untuk beberapa spesies kupu-kupu. Tahap keempat, kupu-kupu dewasa. Setelah ulat selesai berubah di dalam kepompong, kupu-kupu dewasa akan keluar. Nah, ketika baru keluar dari kepompong, sayapnya yang sangat lembut dan terlipat terhadap tubuhnya, karena semua bagian barunya ini harus muat di dalam kepompong. Darah akan terpompa ke arah sayapnya agar kupu-kupu tersebut dapat terbang. Pada awalnya, mereka tidak pandai terbang. Kupu-kupu dewasa biasanya baru dapat terbang dengan sempurna dalam waktu 3 atau 4 jam. Kemudian, dia akan pergi mencari pasangan untuk berkembang biak. Selain perbedaan yang jelas antara tubuh ulat dan kupu-kupu, tugas mereka juga berbeda. Tugas ulat adalah untuk makan, sementara tugas kupu-kupu adalah untuk berkembang biak dan bertelur. Ada beberapa spesies kupu-kupu yang mendapatkan tenaga dari makan nektar, namun ada juga beberapa spesies yang tidak makan sama sekali. Ketika seekor kupu-kupu dewasa minum nektar, mereka menggunakan lidahnya yang memiliki fungsi mirip dengan sedotan. Ada beberapa spesies kupu-kupu yang hampir tidak pernah menghampiri bunga. Sebagai gantinya, mereka mendapatkan gizi dari getah pohon, hewan yang sudah membusuk, atau materi organik yang lain. Kebanyakan kupu-kupu dewasa hanya hidup selama 1 atau 2 minggu, terutama mereka yang hidup di alam liar di mana ada banyak predator. Akan tetapi, ada beberapa spesies yang hibernasi selama musim dingin dan dapat hidup selama beberapa bulan. Setelah berhibernasi, mereka bermigrasi ke tempat yang suhunya lebih hangat. Karena jangka waktu hidup kupu-kupu sangat sebentar, tugas mereka untuk mencari pasangan sangatlah penting.
Ketika sudah menemukan pasangan, ia akan bertelur dan siklus hidupnya akan berulang lagi dari awal. Mulai dari telur, menjadi seekor ulat, berbentuk menjadi kepompong, sampai akhirnya menjadi seekor kupu-kupu lagi. Sekian video kali ini, semoga dapat menambah wawasan seputar. Nah, anak-anak sudah dilihat ya video tadi. Tadi Bapak menampilkan sebuah video yaitu berkaitan tentang metamorfosis pada kupu-kupu. Nah, di situ sudah kalian lihat, sudah kalian tulis tadi apa saja informasi ataupun isi pokok yang dapat kalian temukan dari video tadi. Sudah. Ada yang bisa menemukan? Silakan. Siapa yang bisa menemukan untuk ini tadi? Lisa? Apa isi pokoknya? Yang pertama, jenis-jenis metamorfosis yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yaitu isi pokok yang pertama. Bagus untuk Lisa. Yaitu tadi dalam video menyampaikan atau sudah kalian lihat, yaitu ada jenis metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Untuk jenis metamorfosis sempurna yaitu pada kupu-kupu. Sedangkan untuk yang tidak sempurna ada pada ngengat. Ya benar, itu untuk isi pokok yang pertama. Untuk isi pokok yang berikutnya, silahkan ada. Saya, Pak. Nanda, silakan Nanda. Isi pokok yang kedua, perbedaan kupu-kupu dan ngengat. Perbedaan yang pertama, kupu-kupu mencari makan dan beraktivitas pada siang hari, sedangkan ngengat beraktivitas pada malam hari. Perbedaan yang kedua, kupu-kupu memiliki antena yang panjang, sementara ngengat memiliki antena pendek dan berbulu. Terima kasih, Pak. Oh iya, bagus. Terima kasih kepada Nanda menyampaikan isi pokok yang kedua yaitu perbedaan antara kupu-kupu dan ngengat ya. Itu tadi dari Nanda ya. Yang pertama, kupu-kupu itu aktivitasnya lebih aktif pada siang hari. Kemudian ngengat pada malam hari. Selain itu juga perbedaan berikutnya pada kupu-kupu. Kupu-kupu memiliki antena yang lebih panjang. Sedangkan ngengat itu lebih pendek dan antenanya berbulu. Iya, bagus. Terima kasih kepada Anda. Apakah masih ada lagi isi pokok berikutnya atau cukup? Saya, Pak. Siapa? Oh, Rahma. Silakan Rahma. Yang ketiga, tahap metamorfosis pada kupu-kupu yaitu dari telur menjadi ulat atau larva, kemudian menjadi kepompong, dan terakhir menjadi kupu-kupu. Ya, terima kasih kepada Rahma. Maaf, tadi coba diulangi Rahma yang pertama tadi belum jelas, Bapak. Bisa diulangi? Yang ketiga, tahap-tahap metamorfosis pada kupu-kupu yaitu dari telur menjadi ulat atau larva, kemudian menjadi kepompong, dan terakhir menjadi kupu-kupu. Oh iya, itu proses metamorfosis dari kupu-kupu ya. Ya, terima kasih kepada Rahma menyampaikan tentang metamorfosis pada kupu-kupu yaitu yang pertama mulai dari telur, kemudian dari telur menjadi ulat atau larva, kemudian menjadi kepompong, kemudian yang terakhir menjadi kupu-kupu. Nah, itu metamorfosis yang terjadi pada kupu-kupu. Adalah metamorfosis yang sempurna. Karena apa? Karena selalu mengalami perubahan bentuk. Maka itu dikatakan metamorfosis sempurna. Baiklah, terima kasih atas. Apakah ada lagi? Atau cukup? Cukup, Pak. Cukup. Terima kasih kalau cukup. Itu untuk isi pokok yang terdapat pada video tadi. Tadi terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang atas pendapat kalian berkaitan dengan isi pokok yang terdapat pada
video tadi. Nah, seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini selain kalian menelaah isi pokok pada teks observasi, kalian juga akan menelaah aspek kebahasaannya. Ada yang tahu apa aspek kebahasaan apa saja yang terdapat pada observasi? Saya, Pak. Oh, Irsyad. Baik, Irsyad, silakan. Aspek kebahasaan teks observasi meliputi 1. Kalimat verbal atau kata kerja. 2. Nominal atau kata benda. 3. Kalimat definisi. 4. Kalimat deskripsi. Dan yang kelima yaitu konjungsi. Iya, terima kasih untuk Irsyad bahwa ya tadi menyampaikan gagasan bukan gagasan pokok tapi aspek kebahasaan dari Irsyad tadi menyampaikan yang pertama ada verba ya. Verba itu adalah kata benda. Nomina itu adalah verba itu kata kerja. Kemudian nomina itu adalah kata benda. Kemudian ada kalimat definisi, kalimat deskripsi, ada konjungsi. Nah, ada lagi yang belum disebutkan dari Irsyad tadi, yaitu adanya afiksasi. Afiksasi itu apa? Ada yang tahu? Afiksasi itu adalah Imbuhan. Bagus, terima kasih. Ya, afiksasi itu adalah imbuhan. Sebelum Bapak lanjutkan, di sini Bapak akan membagikan atau menampilkan layar sebuah contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul Wayang dan Topeng Museum Angkut. Seperti yang teks yang sudah Bapak bagikan kemarin itu, nah jadi bisa kalian baca di teks itu atau juga bisa kalian baca di layar yang sudah Bapak bagikan ini nanti. Nah, di sini ada contoh teks yang pertama itu ada berjudul Wayang dan yang kedua berjudul Topeng Museum Angkut. Silakan kalian baca, kalian pahami, kalian telaah. Mana isi pokoknya, mana yang merupakan aspek kebahasaannya. Silakan kalian baca, kalian pahami. Bapak beri waktu 5 menit ya, Nak ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Silakan. Ya, Pak. Wayang ada. Sini pertunjukan menonton. Bisa dibaca di layar ini, juga bisa dibaca teks yang sudah Bapak bagikan kemarin.
Silakan dipahami ya untuk teks yang berjudul wayang, kemudian juga pada teks yang kedua di topeng museum angkut itu juga dibaca. Kalian coba temukan, cari telaah mana yang isi pokoknya mana saja. Kemudian aspek kebahasaannya juga coba kalian tulis. Baiklah, sudah ada yang menemukan? Sudah 4 menit, mungkin ada yang sudah menemukan untuk isi pokoknya? Belum? Belum ada yang menemukan isi pokoknya? Saya, Pak. Silakan Nanda. Untuk isi Mana? pokoknya, topeng adalah sebuah museum yang berada di Kota Batu di dalam Museum Angkut dan berisi sejumlah benda-benda seni seperti topeng, benda tradisional dan benda kuno. Dan yang kedua adalah benda yang paling diminati pengunjung dan mendominasi pada museum ini adalah topeng. Terima kasih, Pak. Bapak Masimud. Ya, itu dari Nanda menyampaikan bahwa menemukan isi pokok pada teks observasi yang berjudul Topeng Museum Angkut. Baik, terima kasih pada Nanda. Ada lagi yang lain yang bisa menemukan isi pokok atau aspek kebahasaannya? Ayo silahkan. Yang sudah menemukan isi pokoknya ataupun aspek kebahasaannya dari dua teks ini tadi yang sudah kalian baca. Tadi kan aspek kebahasaan ada apa saja? Ada verba atau kata kerja, ada nomina atau kata benda, ada kalimat definisi, kalimat deskripsi, kemudian ada afiksasi, dan yang terakhir ada konjungsi. Nah, dari itu, apakah ada yang sudah menemukan? Ayo anak-anak. Ternyata masih Danang ya, yang baru menemukan dari isi pokok kebahasaannya. Apa maaf, bukan Danang, Nanda.
Maaf anak-anak, masih banyak suara motor, Bapak anu dulu. Baiklah, silakan anak-anakku sekalian yang sudah menemukan aspek kebahasaannya, ayo silakan. Siapa yang sudah menemukan aspek kebahasaannya dari ini tadi? Belum ada juga? Baiklah, aspek kebahasaannya tadi adalah apa, verban ya. Verbanya apa di situ? Ayo silakan diaktifkan mikrofonnya. Yang perempuan bisa menemukan apa aspek kebahasaan dari wayang tadi? Kata kerjanya. Maulana bisa menemukan kata kerjanya? Atau Triwijana? Ayo anak-anak. Mengembangkan, Pak. Apa? Mengembangkan. Iya, mengembangkan itu termasuk verba atau nomina? Verba. Verba, ya. Mengembangkan itu termasuk verba atau kata kerja dengan mengalami imbuhan mekan, ya, dari kata dasar kembang atau mengembangkan. Baiklah, selanjutnya ada lagi yang bisa menemukan aspek kebahasaan berikutnya dari teks wayang itu tadi, nak, atau topeng itu tadi. Nominanya apa? Jadi perlu kalian pahami ya, bahwa untuk kalimat definisi, nah di situ untuk mengetahui kita menemukan atau kita bisa menentukan itu kalimat definisi adanya sebuah kata, yaitu yang pertama yaitu merupakan, adalah, yakni, ialah. Nah, dari kata itu kita bisa menentukan bahwa kalimat itu merupakan kalimat definisi. Apakah ada tidak di kalimat di definisinya untuk pada teks wayang? Ada tidak? Silakan. Nah, itu kan ada kalimat tadi wayang. Ini nak, coba Bapak share screen lagi. Wayang wong adalah salah satu pertunjukan. Nah, itu merupakan, bisa dikatakan definisi atau bukan? Definisi. Definisi. Ya, Pak. definisi. Kenapa itu bisa dikatakan definisi? Karena apa? Ada kata apa? Karena menjelaskan dari wayang tersebut. Iya, karena menjelaskan dari wayang tersebut atau adanya kata adalah. Nah, itu termasuk dalam jenis kalimat definisi. Nah, kemudian kalau misalkan Bapak bacakan kalimat yang ini. Wayang di paragraf terakhir ya. Wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit, akan tetapi yang diangkat adalah cerita Panji. Maaf, ini kok nggak tampil ya.
Ya, di sini. Wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Akan tetapi, cerita yang diangkat adalah cerita Panji dan Damar Wulan. Wayang lain terbuat dari kayu adalah wayang papak atau cepak, wayang timlong, wayang putehi, wayang golek, wayang tekno, dan wayang ajeng. Itu termasuk apa? Teks deskripsi. Iya, bagus. Terima kasih Irsad. Pintar. Nah, itu termasuk teks deskripsi. Deskripsi itu samanya dengan apa? Menggambarkan sesuatu. Ya. Jadi seolah-olah walaupun kita tidak melihat secara langsung bentuk wayang itu, karena ada kalimat deskripsi ini kita bisa menggambarkan. Kita bisa mengangan-angan, oh bentuknya seperti itu, dibuat dari ini. Jadi kita bisa seolah-olah melihat sesuatu objek itu tanpa kita secara langsung ada di depan kita, walaupun berdasarkan dari sebuah kalimat. Nah, jadi itu ya, enak ya. Kemudian juga Bapak sampaikan lagi, Bapak berikan contoh kalimat lagi. Di sini ada kata wayang motekar adalah jenis pertunjukan teater bayang-bayang atau serupa wayang kulit. Namun, jika wayang kulit memiliki bayangan yang berwarna hitam saja, wayang motekar menggunakan teknik terbaru hingga bayang-bayangnya bisa tampil dengan warna-warni penuh. Nah, dalam kalimat itu terdapat apa? Ada kata namun. Itu apa? Deskripsi, Pak. Deskripsi. Ada lagi pendapat lain dari kata namun. Namun itu apa? Merupakan contoh Verba. kata Verba. apa? Verba, Pak. Verba. Ada lagi pendapat lain? Apa tadi unsur aspek kebahasaan yang terakhir? Aktivasi. Aktivasi. Ada pendapat lagi? Silahkan. Nah, Bapak minta berikan pendapat menurut pemahaman kalian. Apa ini? Apa? Kata hubung konjungsi, Pak. Iya, bagus. Ya. Namun di situ merupakan kata hubung atau konjungsi. Konjungsi. Ya, letaknya itu, nah di awal kalimat, nah itu merupakan kata hubung atau konjungsi, ataupun merupakan salah satu aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kemudian di sini Bapak akan membentuk sebuah kelompok. Nah, di sini Bapak akan membentuk sebuah kelompok. Di sini Bapak buat 2 kelompok. Kelompok 1. Kelompok 1 di sini kelompoknya Maulana atau di room 1. Setelah Maulana ada Nanda Febtri. Kemudian ada Rahma Aulia. Selanjutnya ada Lisa. Berikutnya ada Triwijiana. Kemudian yang terakhir ada Amelsa. Kemudian untuk room yang kedua ada Irsad, kemudian ada Danang, Imelda, Popi Nabila, kemudian Radit. Silakan kalian join di room kalian masing-masing. Nah,
Di situ nanti kalian akan mendiskusikan. Di situ kalian akan berdiskusi berkaitan tentang teks observasi. Baik, Bapak join dulu untuk yang room 1. Baiklah, untuk room 1 dari beberapa anggota di sini, dari Maulana, Amelsa, Lisa, Nanda Febtri, kemudian Rahma Aulia dan Tri Wijiana. Nanti kalian diskusikan dari kelompok ini yang berkaitan, yang pertama teks laporan hasil observasi yang berjudul Manggis, dan yang kedua teks observasi yang berjudul Cipluan Tanaman yang Luar Biasa. Nah, nanti didiskusikanlah di sini, di room ini, ya. Kalian tulis isi pokoknya apa saja, kemudian aspek kebahasaannya apa saja, kemudian nanti disampaikan hasil analisisnya, ya. Hasil telaahnya dari kelompok kamu disampaikan atau bisa dipresentasikan. Nah, nanti silakan salah satu dari kelompok yang menyampaikan dari anggota kelompok kalian masing-masing. Paham? Paham, Pak. Baik, terima kasih. Bapak join dulu untuk yang kelompok kedua. Nah, ini kelompok yang kedua ya. Di sini Ya, Pak. ada 5 anggota kelompok. Yang pertama ada Irsyad, ada Danang, ada Popi, ada Imelda, dan Raditna. Di sini nanti kalian diskusikan teks yang pertama itu adalah judulnya buah manggis. Kalian telaah isi pokoknya apa saja, kemudian aspek kebahasaannya apa saja. Kemudian teks yang kedua yaitu yang berjudul Cipluan Tanaman yang Luar Biasa. Nah, di situ sama seperti teks yang pertama tadi. Kalian analisis atau kalian telaah isi pokoknya apa saja, aspek kebahasaannya apa saja yang tadi yang berkaitan dengan verba, nominal, kalimat definisi, kalimat deskripsi, afiksasi, dan konjungsi. Nah, jadi silahkan didiskusikan dari kelompok kalian, nanti salah satu menyampaikan atau kalau bisa mempresentasikan. Kalau memang tidak bisa mempresentasikan ya cukup dibaca dari hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Paham? Paham, Pak. Baik, terima kasih. Bapak beri waktu 5 menit, silahkan kalian diskusikan dari kelompok kalian masing-masing. Bapak join dulu untuk di kelompok 1, apakah bagaimana perkembangannya di kelompok 1? Ayo silakan diskusikan untuk kelompok 1. Kalian diskusikan mana isi pokoknya, mana aspek kebahasaannya. Aspek kebahasaannya tadi ada apa saja? Coba. Ada verba, ada Nomina. terus Aplikasi. afiksasi, terus kalimat Definisi. kemudian kalimat Deskripsi. yang terakhir konjungsi. Ya. Nah, silahkan didiskusikan dari kelompok ini. Kalian telaah berdasarkan dari diskusi kelompok, nanti kalian presentasikan atau kalian sampaikan kepada kelompok yang lain dari hasil kelompok. Ya. Waktunya 5 menit, silakan. Iya. Dua. Apakah sudah menemukan salah satunya? Walaupun belum semua, sudah ada yang ditemukan? Belum? Mungkin isi pokoknya atau salah satu dari aspek kebahasaannya. Nanti di-share enggak, Pak? Gimana? Nanti di-share enggak ini? Bisa di-share
Kalau memang nggak bisa di-share ya cukup dibaca nggak apa-apa. Langsung presentasi, Pak. Iya, presentasi. Sudah ada yang menemukan? Belum? Mungkin aspek kebahasaannya, konjungsinya sudah ada yang menemukan, atau kalimat definisinya sudah ada yang menemukan. Bagaimana perkembangan kelompok 1? Sudah ada yang menemukan salah satunya? Aspek kebahasaannya atau itu apa? Isi pokoknya mungkin sudah ada yang menemukan. Jadi nanti ketika sudah selesai disampaikan ya. Kalian presentasi kembali lagi kepada kelompok kedua. Jadi semuanya kita gabung lagi untuk presentasi setiap kelompok. Saya, Pak. Iya, silakan siapa? Tri. Sudah ada yang menemukan Tri. Nanti ya Tri, kalau sudah jadi disimpan dulu di kelompok ini, nanti ada yang presentasi. Siapa yang presentasi? Apakah kamu atau Nanda atau Maulana atau Rahma atau yang lain? Ya, silakan disepakati siapa yang mau melakukan presentasi. Ya. Kemudian Pak. kalian nanti menerima tanggapan dari kelompok 2 ya. Jadi kalian nanti mempersilahkan untuk kelompok 2 apabila ada tanggapan seperti itu ya. Ya, Pak. Paham ya? Baik, Bapak kembali dulu untuk ke room yang kedua. Silakan. Untuk room yang kedua. Nah, jadi nanti disepakati ya, siapa yang menyampaikan hasil dari presentasi kelompok kalian masing-masing. Kemudian berikutnya kalian kelompok ini nanti akan menerima tanggapan ataupun kalian juga akan menanggapi ketika kelompok 1 sedang presentasi ya. Mana yang menurutmu kurang lengkap di kelompok 1 silahkan tanggapi ya berdasarkan diskusi dari kelompok kalian. Sebaliknya juga seperti itu. Kelompok kalian pun juga akan memberikan kesempatan kelompok 1 untuk menanggapi apakah ada tanggapan dari kelompok 1 berkaitan dengan hasil diskusi kelompok kalian. Paham? Paham, Mbak. Baik, terima kasih. Sudah selesai belum? Apakah bisa izin presentasikan? Belum, Mbak. Belum. Radit, mana Radit? Saya, Pak. Ya. Nanti disepakati ya siapa yang membacakan ya atau yang mempresentasikan ya. Apakah Radit, ya, apakah Irsad, apakah Poppy atau yang lain. Email, Pak. Radit, Pak. Gimana? Sudah siap? Sudah selesai? Siapa nanti yang akan melakukan presentasi atau membacakan hasil diskusinya? Kelompok 1. Halo. Maulana, Nanda. Ya, Pak. Bagaimana? Sudah selesaikah diskusi kelompok kalian? Ini masih diskusi, Pak. Masih. Baiklah, lanjutkan. Pokoknya dapatkan hasil yang terbaik menurut kelompok kalian ya. Iya, Pak. Ini masih berdiskusi, Pak, sama kelompok. Ya. Bagaimana kelompok 2?
Sudah disepakati siapa yang akan menyampaikan hasil diskusinya? Siapa yang akan menampilkan hasil diskusi kelompok kalian? Ayo, kelompok 2. Radit, Popi, Irsad, Imelda, atau yang lain? Baik Pak, masih di Danang. bicarakan Pak. Oh, masih di. Baik, terima kasih. Room 1. Bagaimana room 1? Kelompok 1? Sudah? Sudah, Pak. Baik. Kalau sudah, kita kembali ke layar utama ya. Ya. Silakan. Baiklah, anak-anakku sekalian, sudah kembali lagi. Nah, di sini kok masih ada yang sudah masuk, alhamdulillah. Baiklah, untuk kelompok 1, kelompoknya Maulana. Iya, silakan. Yang mau menyampaikan hasil diskusi kelompokmu siapa? Saya, Pak. Siapa ini? Triwijana. Tri. Baiklah, silakan Tri. Bagaimana hasil diskusi kelompokmu? Kemudian untuk kelompok 2 siap untuk menanggapi ya. Kamu berikan tanggapan dari hasil diskusi kelompok 1. Baiklah, silakan Tri. Kelompok kami menemukan isi pokok pada teks yang berjudul Buah Manggis. Pak. Isi pokok yang pertama yaitu ciri khas pohon dan daun buah manggis. Tolong yang lain mikrofonnya dinonaktifkan dulu biar jelas untuk yang membacakan materi atau hasil diskusi. Iya, Pak. Silakan dilanjutkan, Tri. Isi pokok yang kedua yaitu ciri khusus bunga pada buah manggis. Isi pokok yang ketiga yaitu manfaat buah manggis untuk kesehatan. Kemudian, Udah, Pak. itu isi pokoknya. Ya. Aspek kebahasaannya? Nominanya yaitu Ya, silakan. buah manggis. Kemudian, Afiksasinya dikelompokkan tambahan di sama dengan kan. tambahan dikan ya, imbuhannya dikan. Iya. Kemudian, ada lagi? Kalimat definisi. Yaitu manggis buah asli Selanjutnya, pohon dan daun manggis memiliki ciri khas mencapai sampai 25 meter. Manggis dan tangkai daun pendek. Daun manggis serta lebar. Selanjutnya yaitu jalan tumbuh kecil kemudian kering dan menghasilkan penyerbukan. ya terima kasih. Itu untuk
Hasil diskusi dari kelompok 1 yang sudah disampaikan oleh Triwidiana tadi, yaitu pada buah manggis. Kemudian kalau untuk pada teks yang kedua, untuk teks yang kedua silakan. Baik, Pak. Baik, Pak. Silakan Irsad. Ya, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai ciplukan tanaman yang luar biasa. Yang pertama, manfaat buah ciplukan. Ya. Kemudian Ciplukan dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Seluruh bagian ciplukan dapat mengobati darah tinggi, kolesterol, dan rematik. Akar tanaman ini berkhasiat untuk mengobati penyakit diabetes mellitus. Buahnya berkhasiat mengobati penyakit paru-paru, sakit tenggorokan, dan stroke. Sedangkan daun ciplukan dapat mengobati tumor dan kanker. Yang kedua, nilai jumlah buah ciplukan. Tanaman ciplukan memiliki nilai jual yang tinggi. Ia hadir di toko buah besar, pasar swalaya, dan dijual online. Satu kemasan isi 100 gram dihargai Rp30.000. Harga jual per kilogram sekitar Rp250-500. Dan itu sangat sungguh luar biasa. Yang ketiga, struktur pohon buah ciplukan. Tanaman ciplukan memiliki struktur pohon yang lengkap, terdiri atas akar, batang, daun, dan buah. Akar ciplukan berupa akar tunggang yang kemudian akan tambah akar cabang menjadi akar serabut. Dan ciplukan merupakan daun tunggal bertangkai dan berbentuk bulat oval atau bulat memanjang dengan ujung meruncing. Batang tanaman ini bisa menjadi 1 meter dengan bentuk bulat, beralur, dan berwarna kecoklatan. Untuk aspek kebahasaan, yang pertama, nomina atau kata benda. Contoh katanya yaitu daun dan tumbuhan. Yang kedua, afikasi atau imbuhan. Contoh katanya menyembuhkan, berimbuhan me dan kan. Yang ketiga, kalimat definisi. Contoh kalimatnya, ciplukan atau dalam bahasa Latin Phaeacalis angulata adalah tanaman semak rendah yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Yang keempat yaitu kalimat deskripsi. Contoh kalimat dalam teksnya yaitu daun ciplukan merupakan daun tunggal bertangkai dan berbentuk bulat oval atau bulat memanjang dengan ujung meruncing. Batang tanaman ini bisa menjadi 1 meter dengan berbulat jalur dan berwarna kecoklatan. Buah ciplukan berbentuk seperti telur yang terbungkus dalam Coba yang lain minta tolong dimatikan dulu mic-nya biar bisa bacanya enak didengarkan. Tengah semester. Maulana. Yang kelima yaitu konjungsi. Contoh kalimatnya yaitu buahnya berkhasiat mengobati penyakit paru-paru, sakit tenggorokan, dan stroke. Sedangkan daun ciplukan dapat mengobati tumor dan kanker. Cukup itu Pak dari kelompok kami. Baik, terima kasih. Itu hasil diskusi dari kelompok 2 atau di kelompoknya Irsad. Silakan kalau ada yang menanggapi dari kelompoknya Irsad tadi hasil kelompok diskusinya. Dari kelompok Maulana, silakan. Apakah ada tanggapan dari kelompokmu untuk kelompoknya Irsad? Cukup, Pak. Diterima dari hasil diskusinya? Nggak ada tanggapan?
mungkin apakah masih ada yang belum sesuai ataupun misalkan menurut kelompok kami konjungsi yang kalian temukan masih kurang, masih ada lagi ini, contohnya ini konjungsi yang belum kalian temukan, atau misalkan contoh nomina yang belum kelompok kalian temukan, kelompok kalian hanya menemukan kata daun dan tumbuhan, sedangkan di situ ada banyak kata nomina. Nah, seperti itu bisa. Apakah ada tanggapan? Coba Maulana atau anggota kelompok satunya. Apakah cuma ada dua itu? Untuk teks yang berjudul ciplukan tanaman yang luar biasa untuk nominanya. Berarti kamu setuju, hanya ada dua itu. Kelompok satu, silakan. Apakah ada tanggapan? Kalau tidak, Bapak cukupkan. Bagaimana anak-anak kelompok satu? Minta tolong dijawab, apakah cukup atau ada tanggapan? Maulana, bagaimana? Cukup. Baiklah. Berarti untuk presentasi dari kelompok 1 dan 2 sudah cukup. Terima kasih anak-anakku sekalian untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih. Nah, sebelum Bapak akhiri, di sini tadi kita memahami ataupun kita menelaah tentang isi pokok dan aspek kebahasaan pada teks observasi. Isi pokok itu yang terdapat pada bagian-bagian teks itu atau pada sebuah video. Kemudian untuk aspek kebahasaannya tadi ada apa saja? Yang pertama, Kalimat verbal. Kalimat verbal, kemudian nomina. Bagus, terus Kalimat definisi. Kalimat definisi, kemudian Kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi, selanjutnya Konjungsi. Terus Dan aktivasi atau imbuhan. iya, afiksasi atau imbuhan. Iya, terima kasih. Nah, jadi itu tadi yang berkaitan dengan aspek kebahasaan pada sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, ya. Kemudian selanjutnya Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi atas diskusi kalian tadi dari setiap kelompok. Alhamdulillah bisa menyampaikan hasil diskusi setiap kelompoknya. Selain itu anak-anakku, perlu kalian ketahui bahwa untuk pembelajaran yang akan kita laksanakan berikutnya itu berkaitan dengan kita akan menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, jadi itu pembelajaran untuk minggu depan, yaitu berkaitan tentang menyusun teks laporan hasil observasi. Terima kasih. Jadi sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat ke depannya dan dapat menghasilkan memberikan hasil yang berkah atau bermanfaat. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum Bapak tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Coba minta tolong Irsyad pimpin doa untuk sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Setelah selesai rangkaian pembelajaran pada hari ini,
Baiklah, Bapak tutup dengan Bapak akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.